ada yang rese, terus dia ngencingin kita dari jauh. Dan itu kerekam, maksudnya ngencingin tuh dalam arti Piwi versus every band kayaknya ya. Aldi pengen gue tiban gitar dulu pernah, cuman sayang gitarnya kan. Iya. Sebenarnya kalau gue pribadi ya sebuah rahasia itu gue nggak banget. Musik itu tuh gue nggak banget. Kayak gue Berdiri di Gunung Batur gitu. gunungnya oke. Oke. Itu sama lalu-lalu lagi. Selamat datang di K-Talks with Podcast Bli. Support by Dome Kitchen. Hey. Bersama teman-teman kita di sini dari Blink 183. 183. Beda satu, tetangga soalnya tetangga di sebelah. 183 KW Super. Oh ini dari sini, kayaknya sering banget lihat nih di sosial media. Terus udah mulai terkenal nih, moto-moto ini kadang hidup di atas, kadang di Canggu. Ya, jadi kita perkenalkan Cenggu. Kalau Cenggu, kadang-kadang kalau boleh Kanggu. Iya kan? Serius, serius kalau boleh kayak I from Kanggu. Kayak mirip kanguru ya. Jadi kita perkenalkan ini ada teman-teman kita. Kita perkenalkan lagi nih, kayaknya ada Blink 183. Oh ya, oke. Silakan masing-masing yang mulai dari sini ada item dong. Penasaran sama yang di tengah. Yang di tengah namanya? Doci Barker. Salah dong. Enggak, salah. Hopus. Jadi di belakang udah pasti. ada Aldi Skiba. Oke, mereka ini adalah personil dari Piwi Gaskin. Tiga per lima dari Piwi Gaskin. Iya, 3/5. Lagi 2 nggak tahu di mana nih. Lagi satu? Lagi 1. Saya aslinya 2 orang. Yang satu kabur. Jadi ini gimana kesan-kesannya balik lagi ke Bali ini? Ini yang keberapa kali? Oh, ini udah berasa Banyak banget pasti ya. Ini bahkan udah duluan di sini, dua-duanya ini. Oh gitu. Berarti Bang Docinya baru nyusul. Ya, kalau Kemarin sama Ali mah udah sering lihat. Baru mendarat dari Manado tadi pagi. Nah sebenarnya Ai sih yang udah Settle. di sini emang dia. Emang stay di sini? Dia udah. Baru mau mulai stay di sini. Di daerah Tumbak Bayu. Oh, dekat sini berarti. Iya, Udah mau jadi anak Canggu, mau hipster ya? Udah hipster. Udah. Dari lahir. Tapi belum bawa papan surfing kalian lihat nih. Kalau di Canggu tuh harus bawa papan surfing belum? Bisa tuh. Mainnya masih di daratan dulu. Ntar baru ke lautan. Mainnya di daratan. Oke. Kalau di darat bahaya nih. Airnya lebih kenceng. Oke, kita flashback lagi ya, semua teman-teman pasti udah tahu nih band dari Piwi Gaskin. Generasi kita lah ya. Generasi kita SMA lah ya. Aku Sama. kuliah. Oh ya. Sama. Sama SMA juga. SMA. Kalian mulainya dari SMA ya? SMA. Serius? Mulai belajarnya kan? Enggak, mulai membentuk SD. Piwi Gaskin. SD SMP ngapain kalau belajar? Aldi dari 2 SMA. Iya, kelas 2. Gue dulu pas awal gabung di Piwi itu emang masih SMA. Sama Masih kayak SMA. Tahun berapa sih kelahirannya? 90. Oh, sama. Setahun. Iya. Beda sama setahun lebih muda. 90, 992. 94. Oh, Mana ada 94. Rasa 94. Aku ingat pertama kali aku dipromoin sama temanku dengan band Piwi Gaskin ini. Dia itu mungkin masih inget Coki dari Kinopanda. Acong. Dia itu masukin flash disk ke ruang dosen. Jadi komputer dosen. Jadi semua itu connecting ke semua server komputer. Diputar tuh lagu pertama kali yang waktu masih gondrong. Bukan dari Partang ya? Hah? Bukan dari Partang. Bukan dari Partang. Aku dari Cokinya. Karena aku satu kampus. Kenapa Coki nggak play King of Panda kok playnya Piwi? Kan belum, kan belum ada. kan setelah denger itu. Belum ada itu. King of Panda tuh 2009-an 10-an ya? 2009 2010. Iya, 2010 ya. Nah, Oh iya. Itu pertama kali aku ngeliat nonton Piwi Gaskin tuh kayak ini video klip keren juga nih ya. Yang mana? Ada cheerleaders yang ini apa? Dengan topinya yang ada tulisan brand Australia. 2008. Ya itu pertama kali tuh. 14 Habis tahun itu lalu loh itu. Manggung di Bali kan. Gue Manggung masih di inget tuh Bali. berapa kali manggung tuh di Hard Rock ya? Enggak, di di Hard Rock. Hard Rock. Habis itu baru di bar pinggir di gang. Iya, Wangi iya. banget. Hah? Apa namanya? Popis. Oh, di Popis. Twice Di bar Twice. Oh, Twice. Itu dulu pas manggung di situ sampai didatengin lurah. Karena rame. Rame. Mobil nggak bisa masuk segala macam. Sumpah itu rame parah. Berarti Twice yang pertama ya, kalau yang sekarang kan Twice yang udah pertama. soalnya. Iya, Udah yang pertama ya. Itu keren sih. Nah, bedanya dengan dia, gue antitesisnya, gue gak dengerin kalian waktu SMA gitu. Oh iya. Cuma waktu ya saya kuliah gitu kan, kayak teman-teman yang lain, ketemu teman-teman dari, karena kuliah di Jogja dulu, ketemu teman-teman Jakarta gitu. Gimana Mereka yang kuliahnya waktu itu?
Kuliah saya 7 tahun. Di mana? 7 tahun di UGM. Oh di UM, ngambil apa? Gimana rasanya kuliah? Jangan dong. Jadi teman-teman kan masih ada yang beberapa yang masih imo gitu kan rambutnya kan. Terus ya udah diperkenalkan dikit-dikit dengerin gitu. Cuma sekarang kayak kemarin baru rilis single juga ya. Iya, Sama Ariel Nayaka ya. Anayaka. Oh ya, Anayaka. Jangan salah. Ada rencana mau bikin album lagi nih. Ini sekarang lagi proses bikin album. Kebetulan yang sama Anayaka itu udah single kedua. Single pertamanya sama Baskara sama Hindia. Oh, Hindia ya. Nanti yang nggak boleh dibocorin kita rilis album, tapi kita bakal rilis album. Oke ya. ini kalian dengernya udah langsung ya, langsung dari sumbernya ya. Tuh langsung. Eksklusif nih. Yoi, Eksklusif kan. Jadi genrenya kalau boleh tahu masih sama seperti dulu, power pop gitu atau Masih. mengikuti era-era yang sekarang yang agak-agak pop. Sebutannya sih dari dulu jadi pas dulu ngomongin genre itu kalau bawa punk itu kayaknya sensitif ya. Emang dari dulu tuh nggak pernah tampil sebagai band pop punk gitu. Tampilnya waktu itu karena dengerin Osma, dengerin Get Up Kids, dan mereka lebih ke sisi power popnya gitu. Jadi pop tapi di heavyin, bukan punk dijadiin pop, tapi popnya dibikin heavy gitu. Ya udah akhirnya itu terus sambil berjalan ya New Found Glory mulai vokal kalau mereka pop punk, Blink juga mulai vokal mereka pop punk, Green Day juga bilang mereka pop punk, dan musik kita juga nggak jauh dari itu kan. Ya udah akhirnya masuk di klasifikasi itu gitu. Iya, keren sih. Waktu zaman dulu tuh hampir semua perubahan skena tuh tiba-tiba jadi power pop semua, pakai synthesizer, tiba-tiba muncul lah tuh apa band-band lainnya adik-adik lah dibilangnya. Keren sih, salah satu Iya kan, abis itu kan ada Rocket Rockers kan. Rocket Rock. Ya. Enggak dong. Rocket Rockers duluan dong. Saya tidak bodoh. Enggak, tapi kalau setauku setelah PWG itu ada Next to Remember. Ada. Ya kan, habis itu Kacamata Igbi dan kayak gitu kan. Iya. Makanya salah satu modelnya kayak orang denger tuh Puyu Gaskin. Wah, gitu. Tapi awal bakalnya tuh kayak mulai dikenal nasional tuh gara-gara mengisi lagu soundtrack. Bukan soundtrack sih. Kayak lagu Garuda itu ya. Dari Mata Sang Garuda itu yang mulai dikenal ya. Iya. Waktu zaman-zaman Sebenarnya dulu sebelum itu justru bener jadi soundtrack filmnya Nikita Willy namanya Married by Accident. Terus judul filmnya Married by Accident, tapi disuruh bikin soundtrack, tapi waktu itu di balik hari esoknya masih versi akustik. versi akustik. Nah, kalau yang dari Mata Sang Garuda itu jadi habis itu udah rilis EP pertama tuh, Stories from Our High School Year. Mulai datang ke radio segala macem. Nah, salah satu radio tuh ngasih PR. Ini kan lagi mau Sumpah Pemuda nih. Mau nggak kontribusi ngasih satu lagu buat sepanjang bulan ini, pokoknya bakal diputar terus di radio gitu. Liriknya pokoknya ada pemuda-pemudi sama Indonesia. Akhirnya dibikinlah sih dari Mata Sang Garuda itu. Keren sih itu. Sampai sekarang tuh masih sering diputar tuh. Kayaknya waktu itu bukan hanya Piwi kan. Banyak. Salah satunya Piwi, Piwi ada Netral. Oh bukan, kalau Netral itu soundtrack Garuda Dadaku. Ya, benar. Kalau yang waktu itu ada Soul Vibe, ada 21st Night, ada Alexa bahkan. Tapi yang sampai sekarang masih dipakai sampai akhirnya dibawa manggung sampai sekarang ya masih keren sih, sumpah. Yang tahu cuma itu doang, satu doang. Iya kan, kebanyakan orang-orang nasional kan. Iya. Anak-anak indie mah tahu semua dari akhirnya sampai ada kebawa ke FTV lagu ya. Oh ya, serius ya. Nonton tuh sumpah kayak nyala ke TV ya kenyalain. Nah, berhubung dengan ada PWG itu pasti ada teman baiknya dong yang disebut APWG gitu kan. Sampai sekarang tuh masih ada nggak sih tuh APWG itu? Belum kita buat lagi. Ternyata dibikin Itu kita yang buat. Ya tapi sumpah, aku nonton waktu di Sondrenalin. Meriah banget PWG main. Ada botol terbang. Yang jiring naik ke panggung terus. Oh, yang buat ngelerai itu ya. Makanya kayak nggak afdol kayak kalau PWG itu tanpa sensasi gitu. Padahal sebenarnya mah nggak tahu ya, katanya dibuat gitu kan, rumornya dibuat doci lah, dibuat ini kan dapat dibedah. Kita gajian itu buat itu. Jadi semua hasil manggung itu buat bikin organisasi. Untung nggak salah ngomong satu. Iya, tapi itu emang bener-bener kayak itu mungkin jatuhnya tren sih pada saat tren, itu kan. bener. Apalagi
Piwi kan sakit hati ya dulu. Piwi kan berasal dari komunitas tuh lebih eksklusif gitu kan, maksudnya nggak semua orang tahu, kayak hashtagnya yang tahu-tahu aja gitu Tahu-tahu kan aja, kalau sekarang. iya, bener. Nah begitu udah masuk TV tuh kayak semua orang tuh ngeklaim gue suka banget sama band ini, kayak udah paling ngerti banget gitu. Nah yang fans lamanya tuh kayak jadi jadi keganggu gitu, lagi, risiko sekarang iya. udah pasaran. Makanya di saat jadi fans itu udah nggak keren lagi, akhirnya mereka majunya sebagai haters gitu. Padahal sama aja mereka juga interaksi dan lain-lain. Iya. Padahal aku lihat tuh teman-temanku ada juga ikut APWG ya. Pertama itu diajak Dok sama si Hendra Momo. Ayo lihat bikin yuk. Gini. Ikut nggak? Ikut apa Dok? Apa tuh? Kan baru belum ada tuh PWG, belum terkenal. Ada nih fanbase-nya band gitu. Iya dulu. Oh, nanti aja nggak si dulu si Momo itu yang iya, paling. si Momo. Akhirnya Momo, dia buat juga Partang. band tuh sama si Partang kan, Es Krim Attack. Es krim Ya, Attack. Atau dia sekarang masih jalan atau enggak tuh? Enggak Masih sih. Hah? Enggak kayaknya. Enggak tahu. Partang sibuk sama si Banyak dia, sama- ada iya, settle terus baru lagi tuh ada gue lihat ada fotonya lah, Partang lagi nih. Iya, makanya kayak orang anak-anak tuh segitu-segitu aja sebenarnya. Tapi keren-keren sih. Itu dia makanya kayak pertama dari Dok, habis itu teman-teman ada yang nawarin jadi PWG aja. Motivasinya apa? Di PWG tuh gini, terus aku harus ikut gimana nih? Ya apa kayak bakar baju tuh. Rugi dong bakar baju dibakar kan, maksudnya kayak kok jadi tambah untung PWG-nya. Ada slogan tuh Pak, yang haters adalah fans yang paling kenceng Iya, karena sebenarnya. emang dilihatin Haters terus, itu. maksudnya kayak Paling Berarti ngulik, harus ngulik kan. Iya, harus ngulik. Untuk lo iya, harus bener. lo mau benci sesuatu kan lo harus tahu dulu nih lo. Iya. Nah, harus kalau lebih fans kan mencintai justru daripada fans. fans mah yang penting gue tahu nih orang juga ini lagi rame nih, ya udah gue jadi fans. Kalau haters kan harus ngulik dulu. Iya. Ngeriset. Makanya harus dibayar tuh kan. Nah, ya riset tuh, Iya. riset. Iya itu. Makanya haters dulu dibayar sama AI. Ya, di rumah APWG. Hensingnya di Ada basecamp aja, basecamp PWG Bali aja. Tapi pernah nggak sih kalian ngalamin kejadian saat jangan manggung nih, kalau manggung kan udah pasti ada APWG nih. Di kehidupan nyata ya? Lagi jalan Iya, di iya, lagi jalan mall gitu. gitu. Enggak ya. lucunya enggak, bahkan kalau di itu kan ngomongin lagi manggung ya, manggung itu kan nggak cuma di atas panggung, tapi kan kita kan pasti jalan di bawah Di gitu. bawah itu ya. Kalau ketemu juga nggak dipukulin atau apa enggak gitu. Enggak ya. Tapi kalau gue pernah sih. Oh ya? Maksudnya, iya, nggak lagi sama anak-anak justru. Oh itu kan personal. Pernah ketemu Lu bawa orang, dia juga tapi. Itu mantan. Gimana? Gimana tuh? Gimana? Coba. Ini kalau lagi bicara soal APWG gitu ya, di luar manggung pun tuh ada orang emang yang Nggak suka. nggak suka, Iya. tapi emang dia APWG gitu loh. Oh. Kayak misalnya gue lagi bayar tiket parkir gitu, Iya. Diudahin. Dinaikin harga parkirnya. gitu. Oh. Emang pernah? Gua Lu nggak pernah sih? Gue pernah kayak gitu. Terus sama kayak lagi jalan, misalkan makan di mana gitu ya, di pinggir jalan tuh ada beberapa anak remaja gitu, tiba-tiba kayak Asik remaja lu, belum remaja. woi, gitu. Anjing. Oh gue pernah, gue jadi inget, gue pernah juga Gini-gini diteriakin pernah. tuh. Iya. Iya. Itu lagi nggak sama Piwi kan, lagi sendiri. Iya, Ah. sendiri. Tapi menurut mereka juga itu ini apa? Karena itu identitas kan, Iya, lu harus iya, all iya. out nih. Iya. Dan lucu kayak pada saat itu sampai misalnya lagi main nih ke Dufan gitu ya, Iya. lagi nyender gini ngantri gitu, terusan APWG gitu. Oh, iya. udah jadi subculture gitu. Iya, sudah. Hanya dicoret jadi PWG. Iya, Nah, tinggal mereka juga kan rame-rame sebenarnya karena rame-rame. Karena rame-rame. Jadi Iya, kayak iya. mungkin menurut dia dengan dia melakukan kayak gitu di mata teman-temannya, wah lu paling berani lu. Iya, gitu iya. kan. Iya. Padahal Makanya kalau identitas. sendirian juga nggak berani sih pasti. Tapi ngomong soal haters, kadang-kadang mereka cuma caper doang biar di notice ya nggak ya? Iya. Pernah nggak sih sampai ngeladenin gitu? Pernah sih. Lu apain dia? Ya maksudnya ya awal-awal kan. Iya, Namanya awal-awal. anak-anak masih pada emosi juga kan. Iya. Pas kita Pernah di diladenin. daerah Senayan di backstage kelar manggung, tapi emang udah ada itu di depan, tapi itu masih awal-awal banget kayak baru Oh, iya. bulan-bulan pertama. Masih menggebu-gebu. Jadi anak-anak mikirnya sering banget juga kita berhenti, terus yang kru itu dari atas tuh bener-bener langsung ke penonton gitu, langsung nyerbu ke bawah gitu, langsung mukulin orang gitu kan. Nah pernah satu waktu juga pas di belakang panggung ada yang rese, terus dia ngencingin kita dari jauh. Dan itu kerekam, maksudnya ngencingin tuh dalam arti kita lagi ngerekam gitu, terus tunjuk-tunjuk tuh, terus dia gini-gini kan. Iya. Terus dia tuh kayak makin ngenyek gitu. Oh iya, Ini terus caper. kencing gitu. Akhirnya
dikejar sama anak-anak mungkin karena masih emosi kan. Ada yang dapet waktu itu. Iya, Dan dibawa. akhirnya dipukulin sama anak-anak. Tapi abis itu kita bawa ke rumah Tapi sakit. abis itu iya. dibawa ke rumah sakit. Kita obatin. Dibayarin taksi lagi ya, Ditanya nggak dipulangin, motivasinya dipulangin. apa gitu? Ya anak muda aja, maksud merasa disenggol kan, ya udah senggol lagi. Nggak ada sih yang pasti jujur gitu kalau gue tuh nggak suka sama Doci atau gue nggak suka sama Ali atau sama Ai. Iya, nggak ada Rata-rata gitu. pasti bilangnya "Ya udah, Ikut-ikutan. gitu-gitu." Nah. Ya itu Yang pada akhirnya dia ternyata salah satu fans dari band yang kita juga kenal. Pas kita kasih tahu ke personil bandnya malah bikin malu personil bandnya. Iya. Emang gitu kan? Dan lucunya, Itu bukannya Riders lu ya? nah, dan lucunya itu malah salah satu skateboarder yang gue support sekarang, bukan sekarang ya, maksudnya beberapa tahun lalu di brand gue. Dan dia Ketemu ternyata lagi. orang yang dulu sama anak-anak tuh dipukulin gitu. Oh, sekarang jadi teman berarti. Enggak, temenan sama gue sih. Ya kan? Iya sih. Enggak, karena pada waktu itu tuh malam itu yang digituin tuh gue, manajer gue, Sansan, sama Omo. Kita lagi jalan, kalau Aldi sama Ico tuh udah duluan apa gimana gitu. Iya, tapi ketemu lagi Iya tuh, pas akhirnya kita panggil, kita ribut yuk gitu. Itu di Senayan rame banget deh. Dan gue akhirnya taunya juga pada saat dia gue support gitu, terus gue sama sekali nggak notice kalau dia dulunya PWG gitu. Terus temen gue tuh ngomong, kan dari awal sebenarnya gue dia- udah ngasih tahu lu. enggak, tapi Emang iya? setelah udah gabung. Maksudnya lu Gue udah tahu duluan. Oh, lu udah tahu dulu. Gue udah tahu duluan. Itu Tapi kan lu ngomong orang. apa? Gue lupa Kayaknya deh. belum ngomong. Oh, gue belum ngomong. Heeh, ya. terus Tapi gue tahu soalnya sebelum ya itu pas dia lagi ngumpul sama anak-anak sana lah gitu kan. di Twilo itu ya. Iya. Ada Ya nggak apa-apa, iya. maksudnya orangnya juga Soalnya yang kayak waktu itu berhubungan udah langsung lama kan, yang langsung berhubungan sama gua. Dulu kan dia minta maafnya ke handphone Kalau- gua. Jadi gue inget namanya. Oh, gara-gara lu ngomong ke Mas Erik. Hmm, Jadi mereka dulu bilangnya sebagai masanya Endang Sukamti, Kamtis kan. Padahal Kamtis, padahal Endang Sukamti nggak main di situ. Cuman mereka bersembunyi di balik mereka tuh suka sama Endang Sukamti, jadi dia harus anti Piwi gitu. Berdiri di balik bendera Berdiri- band. nah, itu kan Gue berani sebut ya orangnya, Jebrak gitu ya. Dia pun sekarang tuh, Jebrak. gue sampai ngomong sama dia, lu sekarang banyak haters kan, gue bilang gitu. Gimana lu rasanya? iya. Asli om, kata dia, gue ngerti banget sih. Nggak marahin lu Posisi bilang om lu. lagi gitu nggak ada. Makanya anjing. Tapi emang bener sih kayak PWG itu dulu itu kayak Piwi versus every band kayaknya ya. Contohnya Ya kayak- banyak lah yang mencoba untuk bikin berhenti untuk main musik, tapi Iya. sekarang masih di sini. Masih di sini itu makanya. Keren sih, model kayak itu udah dibilang masanya inilah, masih outsider lah atau Iya. apa. Padahal sebenarnya Oh, iya. sama personilnya juga oke kan. Sebelum lupa tadi kan lagi ya mereka kan pakai atribut si Endang Sukamti kan. Iya. Dan waktu itu belum kenal sama Mas Erik, belum kenal sama Dori, belum kenal sama semuanya gitu. Belum kenal. Gara-gara kejadian itu, malah jadi kenal. gara-gara kejadian itu gue tuh pengen nyampein duluan Iya. bahwa nih tadi fans lo ada yang gue pukulin gitu. Nih saya Doci bla 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 dari PW gue Gasket. inget tuh. Ya Gue di inget situ tuh. kita Di nelfon di situ. Di kantor lu ngomong. Terus oh iya gitu ya. Ya udah pokoknya intinya kalau misalnya nanti ada ditanyain atau ada masalah apa kan sekarang udah punya kontaknya nih. Iya, iya. Berhubungan langsung aja gitu. Kayak ya udah akhirnya kenal sama Mas Erik. Nah, Mas Erik tuh orangnya jahil kan. Jadi seminggu abis itu ada jambore namanya Jambore Sukamti, di mana semua fans itu ngumpul di sana. Salah satunya orang yang dipukulin ini. Nah, dia bilang dia ngadu lah gini, bla bla bla. Kemarin dipukulin sama Piwi Gaskin. Ayo kita harus balas gini. Sama Mas Eriknya malah dijailin. Waduh, kamu masalah sama Piwi ya? Aku nggak mau bantu, aku takut juga. Kamu selesain sendiri aja dulu. Makanya si Jebrak tuh dulu ini banget, ketakutan banget. Kita gebugin yang kita culik itu Bukan Jebrak, Jebrak kabur. Agak ngeri yang main culik ya. Sekalian mulik nih, gue lupa soalnya. Iya. Ya itu emang perjalanan kan. Perjalanan. Soalnya juga dapat baca di artikel itu katanya sama personil juga dapat berantem. Oh ya sering. Iya, yang keliput tuh si Doci sama Ai katanya dapat berantem sampai dipisah Omo kan. Sampai pindah ke Bali nggak? Gara-gara itu udah berantem pindah ke Bali. Ini aja sekarang ada jarak tuh. Oh kan emang gitu Tom sama
Agak-agak iya, didamain sama Travis. Oh iya. Humornya kan kayak gitu. Enggak lah dulu. Tapi emang kalau mereka berantem gue yang bikin mereka damai kok. Oh, saya kira kayak enggak deh. Jadi gimana lanjut bikin bertiga aja nih? Enggak, gue ngomporin dulu. Malah ngomporin. Panas tuh. Soalnya dulu Aldi paling woyo dia. Dia damai terus. Paling damai ya, paling canggu lah pokoknya. Paling canggu dia. Nggak, tapi kalau bicara soal berantem memang sering juga sih maksudnya dengan mereka. Ya kalau di nomerin iya gue yang paling sering sih sama Icot. Karena Karena dulu juga tinggalnya bareng kan. tinggal bareng seru. Kita dulu kumpul kebo. Iya, Gua kita sama Ai itu dulu kumpul kebo. Kita selain ngumpulin kebo, kita ngumpulin yang lain juga. Nah, kan kebo kan kalau lagi musim hujan tuh ada jamur tuh dari itu. Jamurnya sekarang Beda udah lagi ya? undangnya tuh. Enggak boleh di. Iya, masalah itu emang kayak pasti ada lah personil tuh. Biasanya Ada tuh lah, karena ada personal atau karena Personil. pemasukan musik? Ya kebanyakan kalau misalkan kayak lagi tour gitu, misalkan gue lagi Capek kan? capek terus Kesenggol. senggol gitu. Tapi Sensi. bukan kesenggol gitu, maksudnya kayak dari ucapan Lu gitu. lu ini Lu gue ini. gitu ya, padahal Nah, enggak iya, gitu. padahal Lagi terus sensi aja. ya gue langsung ngegas gitu, biasanya kayak gitu. Tapi abis itu ya udah baikan. Atau main salah gitu, kayak misalnya gue salah. Digoblok-goblokin ya. Goblok lu. Aldi pengen gue tiban gitar dulu pernah. Iya. Cuman sayang gitarnya kan. Iya, bener sih. Mendingan keplak simbal. Daripada kalau rusak simbal kan dia yang ganti gitu. Kalau Ya gitar maksudnya kayak kalau gitu-gitu itu inilah di sama aja kayak orang pacaran lah sebenarnya kalau ngeband tuh. iya benar. Iya kayak gitu. Kadang-kadang kayak lu tuh nggak harus kayak gitu. Iya. Panggungnya tuh kayak gini gitu. Iya. Apa sih lu? Ya, berantem dah tuh. Iya. Akhirnya si Omo nih ngelurusin. Kayaknya paling wise tuh si Omo ya. Omo Juga sih. Enggak juga sih. semakin Omo kesini paling justru- anjing tuh. Omo tuh paling sering ngucap dia mau keluar dari band dia. Oh. Dia paling sering kalau menurut gue. Tinggal Ya. digini lagi nih lehernya. Cewek berantem dikit minta putus ya berarti. Iya. Ternyata gitu. Tapi dia paling gampang kayak, ya lah mau udah apa mau. Udah gitu. Paling bener juga karakter itu udah. Ingat rekening kalau ingat rekening. Wah, iya udah enggak jadi deh. Kalau yang lagi vokalis yang lead vokalisnya kan emang kelihatannya sangar gitu kan. Tapi kayaknya penyayang juga sih. Nyayang. San. Iya. Dia paling sering nangis sih. emang. Dia paling sering nangis. Dia pernah manggung nangis. Ya kan? Kan imo. Karena dia emo banget di antara kita Ini parah sih sumpah. Di antara kita berlima dia paling emo. Cerita salah Jadi satu waktu cerita itu aja. Oke. Jadi ini pertama kali Sansan tuh belum punya tato dulu. Oh iya, Sansan tatoan. Tato pertamanya Sansan. Tapi bukan sama istri yang ini ya, maksudnya pacar yang lama. Iya. Jadi pacarnya ini ya mereka udah serius lah, terus udah kayak mau dikenalin sama keluarga. Iya. Terus masih ini konservatif. Maksudnya kalau tatoan tuh takutnya gini-gini. Cerita ya. Gak apa-apa kan sudah Iya, dulu. Gak apa-apa, iya, iya. perjalanan hidup. Iya, namanya. nangisnya tuh gitu. Jadi dia waktu itu jadi berantem tuh sama ceweknya Iya. karena di kejadian itu baru ketahuan ada tatonya. Pas banget si ceweknya tuh ngebantuin Piwi karena si Omo nggak bisa apa gimana gitu. Iya. Iya, dia ngisi. Oh, cewek yang mantannya Iya, gitu. iya. Iya, mantan. Si Jody main ini. Kayak gitulah. Oh, kalau itu tuh gara-gara tato. Akhirnya dia nangis. Lagi Ya, itu satu nangis lah. tuh kayak oh. Berarti sama kayak ceritanya. Soalnya Cok, ini dia nangis tuh karena yang dinyanyiin tuh dia ngerasa kayak dia lagi ngomong sama Jody gitu. sumpah emo banget. Makanya emo banget ya. Tapi kalau lu tanya sama Sansan emang dia pasti paling ini. Emang Paling paling emo. emang- Dan emang dia gitu. mengakui itu gitu. Iya. Dia bodo amat kalau orang mau ngomong apa kayak Iya. gue paling emo gitu. Berarti sebenarnya anak emo tuh anak yang paling peka. ya? peka dia, bukan PK ya. Bukan Peka. peka, bukan PK nih, peka kan. Kalau PK kan lain lagi. Bukan yang cuma lain lagi. Kayak ceritanya gue dapat denger tuh dari podcastnya siapa ya, waktu si Icot pertama kali ketemu sama keluarga yang sekarang kan harus disembunyiin dulu. Oh kan? iya, disembunyiin Iya kan? dulu. Tapi nggak nangis. Enggak, nangisnya yang hal lain. Ya, tapi sekarang kan sudah beriringnya waktu, semua udah Iya. mulai berkeluarga, udah mulai Biasanya gini. nangisnya pas hujan jadi orang nggak tahu. Emang itu anak emo banget. Anak emo sih di jalan kan kayak gitu. Nangis gak? Enggak. Until the day I die. Enggak, tapi tadi Itu kalau nampak justru nggak mau kelihatan. Kalau anak emo nangis pride dia. Kalau anak emo nangis di panggung nunduk Nggak apa-apa ya. tapi kalau zaman dulu emang tato tuh kayak kesannya ya masih kayak lo amburadul, hidup nggak karuan kayak gitu ya, biasa lah maksudnya. Stigmanya Jadi ya. ya gue juga gitu, soalnya waktu mau Tatoan. ketemu sama orang tua istri gue tuh
pakai tangan panjang segala macam pas kelihatan duh dosa kayak gitu. Kalau di sini mungkin Lain lain. dulu Iya. rekeningnya gitu ya. Oh, rekening. Oh iya. Kompensasi. Kompensasi. Kalau di sini kayaknya lain ya. Dilihat kayak, oh tatuan ya? Mau tato bareng? Iya. Ya mungkin budaya budaya beda. Emang masih termasuk tabu sih. Tabu. kalau tato itu. Padahal sebenarnya yang jahat mah yang nggak tatoan ya. Kita tapi kan yang pernah bahas kan dulu. gini tuh lah. Iya, Kita kan iya, pernah iya. bahas sama perempuan juga kan, teman-teman Iya, perempuan cewek-cewek yang tatoan. Justru kadang kalau kalian lihat mungkin cewek lebih banyak tatoan nggak sih? Emang iya? Iya di sembunyi-sembunyi. Nggak tahu, belum pernah lihat cewek. Belum pernah Kamu lihat. lihat tato kok nggak sekalian sampai ke kos? agak ngeri ya. Auranya agak ngeri ya. Berkeluarga. Enggak, soalnya kan biasanya lihatnya cewek-cewek di Twitter tuh banyak banget tuh tatonya sembunyi-sembunyi. Enggak, gua kalau ngajak cewek enggak ngeliat tato sih. Maksudnya ngeliat tato sih. Kan siapa tahu kan penasaran. Memang tatomu di mana? Di sini. Mau lihat dong, jangan di sini, di kos aja. Pengalaman gitu. banget, pengalaman. Nggak gitu, Pengalaman, ya. nggak gitu. Nggak gitu. Banyak. Kalau Aing enggak langsung Bisaan. gitu, langsung aja buka gitu kalau Aing gitu. Di tempat langsung ya. Ya, tapi sekarang nih aku ngelihat dengan apa perubahan musik sekarang tuh lebih ke folk, Iya. Ya akustik. pasti sih, kayak dulu juga kan ngelewatin semuanya EDM. EDM. Sampai orang kayak di event-event juga lebih banyak DJ-nya daripada bandnya lagi gitu. Kayak dulu kan ada masanya apa? Melayu juga tuh, Melayu kan juga ya, ada. Melayu Terus juga. ada kayak Dimas Angger, terus Dipa Barus, Iya. semuanya line up itu. Iya, iya. Ya kita ngalamin semua perubahan itulah sampai sekarang. Ya itu tadi kan ada folk segala macem. Cuman ya masih bisa Iya, ngelakuin bisa aja. survive. Bisa Tapi menurutku survive. pandemi sih punya efek juga sih, kayak semua pada flashback lagu-lagu lama gitu. Iya, Iya, betul. banyak yang Pas comeback pandemi kan. kan comeback semua. Ini kemarin lagi kejadian di Vegas kan, When We Were Young. Ya. Itu dia maksudnya kayak comeback itu PWG mungkin comeback lagi nanti. Ini Comeback. sebenarnya bubar atau enggak sih? Ini lagi bubar kan? Oh lagi bubar. Kalau Makanya cuma 3 yang Makanya- modal. Nanti tanggal 28 kumpul lagi. Iya. Jangan Tergantung lagi. jadwal. Nah, Ya vokalisnya ya udah jualan taichan aja. Iya. gitu. Oh iya tadi Iya kan lu lagi. jualan apa ya? Oh iya jualan setai. Iya, udah. Tapi ya gue inget ya dulu tuh kalau misalkan lu inget gak sih kalau misalkan orang tuh ngebaca lirik kayak bahasa-bahasa zaman sekarang nih yang ya katakanlah kayak Hindia bikin lirik yang orang nggak ngerti kan. Dulu tuh orang tuh suka kayak kita bikin bahasa Inggris aja itu banyak yang komplainnya banyak banget gitu. Iya, iya. Sekarang orang dikasih lirik yang sulit malah kayak dijadiin jadiin kayak iya. quotes. Iya, iya, Jadi iya. sekarang makin kesini tuh orang berarti lebih banyak ngebaca juga sih, jadi lebih banyak wawasannya juga, jadi lebih bagus ya kalau kaum gue bilang. edgy lah. Iya iya. Kalau sedikit Lebih disenggol ngulik. dikit bikin Lebih tweet ngulik di ya, Twitter. lebih ngulik Iya. sekarang lebih ngulik. Kalau dulu orang malas Lirik ngulik. di Twitter. Iya, salah kena senggol dikit bikin tweet di Twitter. Iya. spill. Spill the tea. Walaupun benar salah yang penting spill dulu. Iya. Kan? Makanya Penting kayak rame. Aku sih lebih pribadi, aku lebih suka yang era-era yang zaman dulu yang dimana band-bandnya tuh masih asik kayak gitu. Kalau sekarang tuh ya kan emang produksi sendiri tuh juga bagus Iya, kan. iya. Karena kalau dulu kan masih ada naungan-naungan sebuah bendera-bendera label besar gitu kan. Iya, iya. Kalau untuk PWG sekarang masih berdiri sendiri atau masih ada Masih sih, kayaknya ada beberapa teman-teman juga yang emang dari awal ngedobrak stigma itu bahwa kalau lo di label besar berarti semuanya disetir gitu. Tapi kan ketika didapuk lah ya bahasanya, ketika didapuk jadi major label Bahasa apa? diambil diambil Diserok, direkan ya di sana, lo ikut gue gitu. bukan di depan, kalau depan gendam. Oh iya iya. Itu kan secara leverage itu apa bahasa Indonesianya? Posisi. Iya iya. Udah Ya. mulai ribet bahasanya Iya, ya. iya. Penawaran ya. Secara penawaran kita yang lebih menang dong Ya, kan. ya. Lu yang mau nih gua, Ya. lu mau gua. Ya. Kita udah punya apa cara sendiri nih, Ya. musiknya seperti ini. Nanti kalau dirubah lo yang rugi gitu. Jadi punya apa namanya, dudukan negosiasinya di atas Iya, lah. iya, iya, Nah itu kan udah dilakuin sama Rocket Rocker sama Sony Music, SID sama Sony Iya. Music, dan Piwi sama Universal Dulu sekarang. BK juga pernah masuk Sony Ah, juga kan Iya, bergede. Dan itu emang label juga open banget untuk mau ngedobrak stigma itu gitu. Justru mereka akan rugi ketika nyetir karena nanti jadi nggak organik lagi kan, nanti fansnya kabur gitu. Apa karena setelah era-era 2010-an awal tuh kan pada indie-indie gitu kan,
Ya. Akhirnya agaknya ada yang bangkrut juga kan. Iya. Atas kesadaran itu akhirnya baru mau menerima atau dari dulu awal-awal dulu kayaknya langsung label kan? Langsung label. Iya. Awal mula kan Icot sendiri yang buat kan musik-musiknya, bisa Iya. kenalkan ke teman-teman. Enggak, tapi beberapa kali label tuh misalnya kita meeting masalah musik gitu ya, kayak mereka ada kayak input kayak tapi misalkan terserah mau dilakukan mana. kayak gini, lagu Sebuah Rahasianya Piwi tuh itu hasil dari meeting kita sama label ngobrolin musik gitu. Kayaknya butuh nih lagu yang kalian gini-gini. butuh lagu jualan buat di ini gitu loh. iya. Jadi Bukannya- mereka ada pemetaan sendiri kan. Tapi bukannya lu harus bikin lagu berarti kuncinya kayak gini liriknya harus gini gitu. Ini harus persis gitu atau enggak lu pokoknya Dia bikin ngasih- semelo mungkin Dia ngasih gitu. insight dari segi bisnisnya lah. Lu kayaknya perlu nih lagu kayak gini buat lebih jualan misalnya gitu. Terus kita bikin. Tapi kan Gua ini rasa sebenarnya juga bukan hanya Piwi doang sih sama band-band Iya, lokal. iya, iya, iya. Band-band lokal Kayak gitu. sekelas Blink pun gua Iya. yakin mereka musik bisnisnya lebih Iya, iya. parah menurut gua. lagi Justru- itu lebih gila lagi. Justru kalau gue lihat di kita agak ini ya lebih ada gengsi untuk kalau lu punya satu band lu mau bikin lagu harus lu semua yang ngerjain. Nah, sedangkan kalau di luar kan album Blink dikerjain sama Jerry Finn, album Blink dikerjain sama harus ada John produser, Feldman musik. dan Iya, produser. iya. Pas waktu dia di MTV yang daily life dia pas lagi bikin album, Album self-titled ya. si orang labelnya datang ke studio itu kayak apa paperwork-nya tuh digini-gini nih sama si Tom Iya. York gitu loh. Gitu. Gue udah malas kalau udah meeting sama label gitu. Nah, Jadi kayak emang ya kita udah tahu semua cuma gimana cara si bandnya deal-dealan Iya, lah. Iya, karena kan tidak menutup mata juga ada beberapa band yang karena ikat itu akhirnya merubah sedikit genre musiknya. salah satu contoh yang paling sering didengar kan Kompromi itu sama Club 80s tuh loh. Lagunya Dari Hati itu kan katanya itu selalu dibahas tuh karena nggak sesuai dengan idealisme band-band. Iya. Bandnya. Tapi kalian nggak Tapi pernah laku ya? kan? Ya itu dia Tapi laku laku ya kan? makanya ya. Lu Tapi nggak bisa kalian pernah nggak ngomong sih ngerasain kayak ada perbedaan persepsi gitu? Akhirnya- Sebenarnya kalau gue pribadi ya Sebuah Rahasia itu gue nggak banget musik itu tuh gue nggak banget kayak gue Berdiri di Gunung Batur gitu. gunungnya oke. Oke. Itu sama laler-laler lagi. itu lagi program penghijauan kan. Jadi semuanya tuh pupuk dan pupuk. Nggak tahu itu aja kan- setiap video klip kita gini. Iya kan, itu kan pupuknya dari tai jadi bau tai. Jadi isinya Itu jam berhenti 12, kenapa harus jam 12? Itu jam 2 kayaknya. nah, kalau masalah lirik ya Icot lah. Nah, emang Iya. benar. Cuma kalau ya, secara Jack. musik gue tuh kayak di apaan sih? Piwi tuh harus dulu kan kayak Idealisnya harus idealis, harus Iya. punk, melodic punk, skate punk, bla 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 gitu. Tapi ketika udah jadi, ya oke juga sih. Bisa masuk kemana-mana kok gitu. Iya, itu salah satu lagu yang sering diputer sih aku dengar. Iya. Dia kayak Kayak Blink yang I Miss You itu Nah. menurut gue itu udah lewat udah nggak Blink 180 itu Iya. yang gue kenal gitu Iya, ya. Tapi lagu itu semua suka. Iya, Style semua ya. suka gitu. Where are you? cannot sleep, cannot drink tonight. Itu jadi bercandaan kan. Iya kan selalu ya. Emang selalu. itu sih. Padahal sebenarnya kan kalau menurutku Blink itu ya kayak Iya. Iya. violence, Violence ya, kayak Iya, gitu-gitu. iya, iya. down. Itu Aduh kalau jangan ngomongin band kita lah. Gak enak kalau udah bicara band kita ini. itu emang kayak band panutan di seluruh iya, orang pasti. ya. Seluruh. Kayaknya iya sih seluruh muka Mungkin bumi semangat ini. gue di TV juga nggak bakalan terus sampai di sini kalau nggak kenal Blink. Gue nggak bikin clothingan juga pasti gara-gara kalau bukan gara-gara Iyalah. mereka. Ya semua pasti panutannya Blink kecuali Rudolf Detu ya. Sama kayak liriknya SID. Semua band Gak apa temen gue. Bebas temen gue. Ya, tapi emang benar Blink itu Rame ya, emang rame banget ya di Twitter ya. Ya nggak apa-apa lah, itu kan opini orang kan. Nggak apa-apa, kan nggak harus semua harus sama. Ih gue nggak demen sama Tom DeLonge gitu. Iya sama aja, nggak apa-apa lah. Band gue. gua nggak demen sama Tom DeLonge. Kalau foto, bang foto. Foto bang. Sama kayak PWG juga kayak gitu kayak di snapgram anjing gitu. Tapi di tag Aldi Ada ya. AB gue. Baru Blink. dibuka ternyata ada tulisan follow Blink. Kita follow ternyata. Iya makanya kayak semua itu emang ada gininya, ada masanya kan. masanya. Naik turun. Justru malah semakin banyak haters tuh berarti menandakan band ini lagi banyak dikenal. Iya. Sampai ada Iya, iya. tiruannya kan dulu tuh ada anti Loco Iya. Iya. kayak gitu. Ceylon Seven juga dulu hatersnya. Gue dulu benci banget gue. Anti duta banget.
Sama siapa? Iya pokoknya yang ada di band itu. Gue kesel banget. Tapi abis itu dia apaan sih nih kan kayak kok gini sih kalau dengan gaya lu kayak gitu lu bisa terkenal gitu. Dengan musik kayak gitu ya kan ternyata gue sekarang gue dengerin setiap hari. Ya gitulah zaman dulu kan kayak apaan sih ikut-ikutan aja terus. Nah itu awal dari ikut-ikutan itu jadinya kalau ditanya suka kenapa nggak suka? Nggak tahu. Tapi itu sama aja kayak lu cari jati diri lagi sebenarnya ya kan? Iya, sama kayak era-era zaman dulu tuh pasti semua pernah jadi anak punk. Iya, apapun itulah. Apapun genre musiknya sekarang, semua tuh pernah berkecimpung di punk dengan celana cungkringnya. Album Facebook aja buka, itu kelihatan semua tuh. Friendster. Lagi bener. Oh, Friendster bener. Friendster udah nggak bisa dibuka lagi. Udah ada. Zaman dulu tuh bisa naruh lagu kan di situ. Iya. Makanya. MySpace. Hidup kadang di atas, Kadang di Canggu. Ini emang udah jadi tren lihat ke atas gitu gue. Biar nggak salah. Gimana Pak? Kita ada bahas lagi. Kita kayaknya segitu aja deh ngobrol. Jangan lah, masih lama. Masih begini ya. Kita masih lama nih. Kita ngobrol tentang Bali dong. Bali seru nih. manggung. Semua sekalian nanti podcast ini sampai manggung. Kebetulan anak-anak Blink 183 ini bakal manggung di Dome nanti nih. Iya. Masih jam 11, sekarang masih jam 6. Jadi kita masih punya banyak waktu buat ngobrol lah. Oke. Nah, mumpung kayak gini nih, kita mau nanya nih, hal yang paling kalian kangenin di Bali itu apa? Iya. Kalau ada. Dari Aldi. Aldi dulu. Makanan juga sih karena dulu kan Oh, ada. gue suka makanan lokal ya. Pelayan. Gue makanan lokal termasuk yang khas tuh di bumbu Bali kan. Jadi makanan lumayan ya. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang pantainya juga gue selama nyampe di sini mau sebulan 2 bulan belum tentu ke pantai gitu. Oh ya? Jadi mungkin orang-orangnya juga kali ya, budayanya juga di sini yang inget kalau ada budaya. Kalau di Jakarta tuh kayak nggak ada budayanya kan ya? Ya, culture Jakarta. Tahu ya ada. Maksudnya budaya habit orang kan? Bukan kayak kebiasaan yang fundamental gitu. Maksudnya lu kalau keluar rumah aja udah ngeliat sajen gitu. Ya. Kalau di Jakarta kan Nggak ada. budayanya yang kita baca habit orangnya kan. Iya. Kayak gitu. Pohon dikainin. Iya. Terus habis itu denger suara ibadah di mana-mana orang pakai Pakaian baju adat gitu. Kayak gitu sih. Sebenarnya yang membuat jadi inget culture gitu ya. Kalau yang diingat dari Bali. Pengen nanya soal pantai dong, kalau di Jakarta kan pantainya agak soft gitu ya. Ada pik. Ya itu soft kan dia. Kan pantai Indah Kapuk katanya. Baru nyampe tidur langsung. gue baru ngeh lagi. kapuk. Iya kapuk. Lu nggak ngerti kapuk? Ngerti ini makanya. Ini balik lagi kalau Icot yang dikangenin dari Bali, yang selalu teringat di Bali. Suasananya sih pasti sama kan dari awal kan udah langsung keinget sama teman-teman nih. Kayak ada Hendra Momo, ada Partang segala macam, terus nggak pernah hilang kontak gitu sama mereka, kayak selalu saling support gitu. Iya, karena kan si Momo jauh ya di Ubud. Oh iya? Iya, dia baru tahu gue. Gianyar. Di Gianyar. Itu ya. Kalau Ai Bali. Oh, karena udah Bali ya. Yeah. Apa yang membuat Anda termotivasi untuk tinggal di Bali? Iya. Selain konflik sama kondisi ya. Selain konflik sama Doji. Kalau menurut gue tinggal di sini tuh less stress sih. Less stress. Iya. Kayak Belum ke Denpasar sih. Dia bener-bener healing banget dia soalnya. Iya. Nggak, maksudnya karena gue punya anak ya, jadi hiburan anak tuh lebih banyak di sini. Oh, dan sama sekeluarga di sini. Iya, sama anak sama istri. Dan menurut gue kalau misalkan gue tinggal di Jakarta kan hiburannya cuma mall. Ya, Betul, gue playground playground buat anak pun jadinya. Playground anak pun adanya di mall Ya, gitu. Kalau misalkan gue mau ke taman yang gratisan itu gue harus ke Jakarta Selatan, sementara gue tinggal di Bekasi kan. Iya, Itu jauh banget. Tapi kalau di sini tuh ya lo modal jagung bakar, es kelapa, lu tinggal aja anak lu di pantai gitu kan. Kayak itu cuma paling berapa belas ribu sih, berapa puluh ribu lu ngabisin uang gitu. Dan itu ya intinya maksudnya lebih ngirit sih. Lebih ngirit bener. Iya itu. Sesuai kantong. Gue waktu ini juga 2 bulan kan di Jakarta ya. Teman-teman ngajak ya, habis ini kita ke mall sini yuk. Oke. Iya, gitu mulu kan hiburannya. Lama-lama oke mall lo ya. Habis itu lama-lama habisnya ke mall ini kayak
ada nggak yang selain mall? Ada tuh di tempat yang soft tadi itu. Kok jauh ya dari pantai yang di sini ya? Kok aku berasa minoritas di sini? Iya. Kok Biasanya- beda kan? Biasanya 10 menit cewek pantai kan jauh gitu. Iya, biasanya 20 menit sampai kan. Mana sunsetnya di sini? Gak ada. Makanya kayak mungkin itu dia, makanya kan orang-orang dari luar kota tuh bakal ke Bali tuh karena pantainya sih ya. Ya pilihannya kalau mau pantai-pantai, kalau ke gunung tinggal ke gunung Iya, juga makanya di deket Bali gitu tuh makanya semuanya. mungkin dibilang surga dunia karena itu. Mau cari gunung ada, cari pantai ada, Cari spa juga ada. Iya. Kalau capek kan pijet. Betul, Nah, capek kan pijet tuh habis Pijet dari ada, gunung, ya. kan ada pijet. Bener juga sih, hampir ngegocek. Dan sekarang juga untuk pesan-pesan dari sebuah band bisa bilang legend sih menurutku ya. Karena Belum lah, yang legend kan Dewa 19 doang. Waduh. benar legend. Sila juga Wah, Sila. Sila. Walaupun lu nggak suka sih Sila juga legend. sekarang udah suka kok ya. Sekarang Udah, suka. udah ada kan. Band indie legend. Nah, band indie legend gitu ya. Untuk apa pesan-pesannya untuk teman-teman yang mau merintis band? Nggak usah lah. Biar kita ada job terus. Biar kita ada job terus. tapi gitu ya, kalau kita ngelihat 6 atau 8 tahun lalu, kelamaan kalau 8 tahun ya. Ya, nggak Tapi usah. pokoknya dulu-dulu Iya, lah. umur BDW PWG udah berapa tahun ya? Mau 16. Mau 16. 16. Udah SMA kelas Sekarang 1. 15. Lagi lucu-lucunya tuh. Iya. Lagi suka-sukanya digangguin kakak Dulu kelas. tuh Bandel-bandelnya ya. Iya. dulu tuh pengennya justru kita tuh saking egoisnya pengennya cuman PB doang. Band lain udahlah bubar aja gitu. Tapi semakin kesini tuh mungkin jadi kerasa kayak kesepian ya kalau nggak ada temennya kan. Iya. Akhirnya malah nyari temen dan Baru. kalau bisa lu bikin band nerusin lagi nih yang kayak gini gitu. Terus kemarin kan kita ada podcast kayak nge-review band-band lokal ya. Dan itu kayak wah gila sih band-band sekarang gitu kan lebih canggih gitu, lebih keren lah, maksudnya nggak kayak waktu zaman dulu kita masih umur belasan tahun gitu. Iya. Mungkin karena Sekarang referensi iya, lebih referensi banyak. banyak. Udah gitu lebih yang gampang ya. kota yang tadinya kayak gua Produksinya anggap lebih gampang. Iya, nggak gampang. mungkin nih kota ini bakal menghasilkan band keren gitu. Taunya keren-keren. Ternyata sekarang wah gila sih. Betul banget tuh. Malah keren-keren. banyak referensi habis itu Produksinya juga gampang. produksi. Iya, iya. Mereka kan banyak kan yang production gitu. Habis itu sosial media itu yang paling kenceng sekarang. Iya. Kalau promo apa tuh langsung ke lari ke TikTok, lari Gunain kemana. kesempatan sih. Karena kan dulu kita zaman-zamannya ya bukan lu sama gue ya, gue beda. Sama lah. Sama lah, tapi zaman kita Tapi tuh benar-benar. zaman Kalau kita tuh gue belajar sempet gitar pakai ngerasain MBS kan. pengen Masih MBS, nonton iya. video klip ngeburn dari CD. Iya, gua masih. CDR, Karena iya, apa iya. aja tinggal buka Spotify Ya, atau YouTube, Iya, ya. Belajar Kita musik pun masih. dulu dari gini kan buku MBS. Majalah ya, majalah MBS. MBS kan Chordnya jadi di gini. Kalau situ. sekarang udah ada langsung dari Iya. YouTube. Kita mau dengar musik dulu ke pasar kan ya, cari CD MP3 gitu. Emang Iya. iya apa? Iya, di sini. Oh di situ. Iya bener. Dulu tuh belajar ke studio, bener. Dulu tuh belajar ke studio musik langsung pakai MBS. Dulu ada kalau di sekolah tuh ada yang dagangin. Nggak, dulu kan ada MTV After School Rock. Ada. Ya kan? iya, Itu iya. yang kita tungguin kan maksudnya. Ya, tapi kan nggak bisa kalau dengerin di Bali itu lagi. nggak harus ke pasar, coy. Nggak kalau Enggak, coy, dia enggak, ke pasar enggak, tuh nyari album. Ini ya. serius ya. Gitu. Gua tuh nyari CD musik tuh ke pasar, emang di pasar tuh Oh, iya? ada. Iya. Atau enggak, kalau enggak gitu di apotek deh biasanya, atau enggak di kan ada yang bawa itu loh, Pak. Apotik. Enggak serius, ada yang bawa gitu. Kayak Tapi pedagang kaki lima. Oh, iya. Dulu tuh gitu. Oh, di Jakarta enggak ada ya? Tapi gue pernah punya cerita lucu. Gue dulu pernah kecele. Jadi dulu Kecele itu apa? kecele itu apa ya bahasa? Ah, ini apa namanya? Kegecep, Kesandung. kegocek. Kegocek. Gocek. Oh, jadi dulu gue pernah keluarga ke Bali kan, dan gue lagi menggandrungi hardcore musik gitu kan. Terus gue ngeliat ada album nih. This is hardcore iya, berarti ya. judul albumnya This is Hardcore, nama bandnya Pop. Gue itu wah, Kayak tahu nih Ini hardcore banget nih. ini hardcore banget nih, udah paling hardcore di antara yang hardcore ya kan. Gue beli anjing, ternyata Indies. Itu gue inget banget, gue di Bali tuh, di Kuta tuh waktu itu masih. Ya itu kan yang abang-abang Enggak, maksudnya kan. abang-abang Iya, tuh iya, ya banyak kan. Kalau kita dulu ini Kacau, namanya bajakan. yang di Senayan tuh apa namanya? Parkit. Di parkit ya. Parkit, Kan iya. jualan. ya itu mungkin pasar maksudnya. Iya, ya pasar kan. Iya, kita- iya, tapi yang sama Blok banyak-banyak M Underground kan tuh juga dulu. Oh, Blok M Underground ya. Asli itu emang rame banget sih. Ya. Berapa orang, Mas?
Tapi itu emang seru Coba sih, datanya saya lihat. Mana datanya? Nggak, tapi kalau Oke di lagi. Bali tren musiknya dari tahun ke tahun berubah atau maksudnya kalau yang gue tahu kan rockabilly tuh merajalela kan tuh di Nah, Bali tuh. ini Sekarang tuh lagi apa gitu? Kalau kita sih sekarang tuh lagi berusaha untuk membangkitkan lagi si rockabilly. Oh ya. Karena kan ya salah satu personelnya di penjara terus ya 2 kali ya. Jadinya agak turun dan gigsnya sekarang masih lebih banyak nasional sih sekarang. Kayak ngundang kemarin kan banyak banget ya gigsnya ngundang Cuman nasional. yang paling menurutku nih karena Sama aku kan Bagus Wirate sekarang, Bagus pengamat skena kan. Iya. Menurut pengamat skena Bali gimana? Iya, skena Bali. Kalau sekarang sih lebih banyak ke metal, cuma metal tuh masih di Bali tuh masih kenceng. Masih Ya. kencang. Oh. Paling kenceng tuh metal, habis itu post hardcore. Iya, iya. Masih ada tuh. Cuman sekarang gigsnya ya masih tuh agak kurang karena kan emang baru normal ini. Iya. Emang ya Koplo di sini masuk juga. koplo masuknya di klub. Biasanya kan ada event-event, Oh. koploan, Iya, gitu. Sebenarnya tuh banyak kok orang-orang yang ini kayak fenomena lucu ya menurutku, kayak adalah lagu-lagu band-band Melayu kan gitu kan. Apaan sih di band? Sekarang justru jadi Ini tiba-tiba diputer nih di bar dapat Nyanyi. Nyanyi ya. Kayak gitu kayak Nyanyi. Ini sama Kenapa? kayak dulu kita main di Synchronize ya. Iya. Kayak waktu itu pernah ada kangen band main. Iya. Dulu ya gue pribadi gue nggak terlalu suka gitu, kayak ih apaan sih gitu kan, terus tiba-tiba tapi pas dia udah main nih kayak anjing gue apa lagi lagunya gitu. ajaib kan? Iya. Ajaib banget. Apalagi sekarang Babang Tampan lagi Nah, iya. bisa jadi headliner dong, gokil banget, luar biasa sendirinya tapi itu gede aja banget gajinya. Tapi bagus ya ada acara-acara kayak gitu. Iya makanya Iya, kayak menurutku sebuah timbal balik gitu loh. Yang dulunya dihujat tuh malah sekarang malah ini. Iya. Justru yang banyak yang hujat itu yang banyak yang akan bertahan sampai sekarang. Kayak dulu contoh aku bilang apa sih Noah gitu, kaki di kepala di kaki. Iya. Tiba-tiba sampai sekarang masih eksis. Masih eksis ya. Gitu. Ariel PWG ya? juga banyak yang Ariel ya? Iya. Iya. Banyak yang hit sampai sekarang dari masih ada. buka dulu topengmu semuanya dibuka jadi. Bisa dilihat lagi. Ketahuan dia semua. Aduh. Agak ngeri sih itu. keren. Yaudah, segini aja udah ya kita Mana podcastnya. Mana belum datang nih. Udah, lagi. masih lama ini kalau kita. Baru jam 6.12. Takutnya kalau kita lanjutin kebuka semua. Nanti kita ngomongin offline. Iya. Kenapa karena gini Pak? Karena kan mau buka nih, jadi pegawainya mau bersih-bersih dulu. Oh iya, Gitu. mau bersih-bersih kan. Udah kita bantuin aja lah ya. Ya, kita bantuin Kita di aja. sini chill-chill gitu. Kapan lagi kan bisa kerja bareng kan? Oke. Iya. Oke, thank you ya guys semuanya sudah bergabung di Ya, wah thank you dulu dong nih. Mau Ya, balikin thank you dong. untuk PWGX Blink 183 cabang Canggu. Boleh nggak sih kita bilang ini pertama kali artis nasional yang masuk podcast kita nih? Ya, Udah betul. setahun lebih baru kita. Ya artis band Band nasional. nasional. Kalau Artis nasional kan kan ada si Gimani. Oza. Ada Oza Audi. Oh ya, Itu Oza. masuk Ya. nasional nggak sih? Masuk. Nasional Apa ya? Jaksel aja? Jaksel. Jaksel banget ya. Jaksel. Oke deh. Ya thank you ya guys sudah bergabung di podcast Gangga kan kita ini. nasional, Gangga belum ikut Oh, belum podcast. dapat. Belum dapat. Oh, belum. Waktu ini sibuk diajak main golf sama Mau temanku. ditelepon sekarang. Wah, di mana dia? Mas Nanti Pam lagi di bakal sini podcast juga, lagi Mas sama Pam. Kita udah todong tuh. Udah. Si Gangga sama beberapa teman lagi lah. Mas Pam lagi di sini mau diteleponin, tapi Nanti harus aja. bahasa Inggris Oh, loh. iya. British lagi British. British ya. British I action. can't speak English really well. Wingardium Leviosa. It's not Leviosa. That's Leviosa. Oke. Thank you ya guys. Jangan lupa untuk subscribe Thank you. ke Entertainment. Jangan lupa nih ya. 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 Hidup kadang di atas, kadang di Canggu. Untuk apa yang Canggu. begini? Hidup kadang di atas, kadang di Canggu. Kalau Anda tahu batas, kami tidak ganggu. Wah.